Silakan Bang Kim.
Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari live Facebook, juga nanti di YouTube. Pada malam hari ini kita akan kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita di program konsep, Points of People. Dan sekarang kita masuk di pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat, di mana judul daripada pelajaran ini adalah Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ya, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Pendeta Maro akan menyampaikan materi. Doa buka, kami minta kesediaan Pendeta Dwi Cahyono. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mohon ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami dan boleh menuntun kami di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Berkati pendeta muda Maro Papasitorus yang akan menyampaikan pemaparan, ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat, supaya dapat disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkati kami semuanya, supaya kami semua memiliki sukacita dan kebahagiaan dalam mempelajari firman Tuhan, memiliki kuasa dan hikmat untuk dapat mencerna firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati jaringan yang kami gunakan, berkati media yang kami gunakan, berkati alat-alat yang kami pakai pada saat ini, supaya semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan, Pendeta Maro. Baik, salam, selamat malam para sahabat konsep yang setia mengikuti akan diskusi sekolah sahabat kita. Terima kasih Pendeta Muda yang sudah memandu akan acara ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama akan pelajaran kita. Izinkan saya share-kan dulu. Baik, pelajaran kita saat ini adalah pelajaran yang keempat. Judulnya adalah Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ayat intinya diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Injil yang kekal, ya, masih dalam Wahyu pasal yang ke-14. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi sepanjang minggu ini terkait akan isi atau inti dari pekabaran malaikat yang pertama. Sebelum kita akan bahas bersama-sama, kita akan melihat bagaimana penulis memberikan sebuah ilustrasi yang dituliskan. Ada kisah yang ditulis oleh seorang bernama Kierkegaard mengenai akhir zaman. Bahwa di sana ada sebuah pertunjukan di sebuah teater, lalu terjadi kebakaran. Seorang badut memberikan peringatan kepada seluruh penonton agar penonton segera keluar. Karena pada saat itu api sedang membakar dan membara, agar seluruh penonton dapat selamat. Teriakan yang pertama, para penonton masih menganggap bahwa seruan dari badut itu hanya lelucon bagian dari pertunjukan. Mereka malah tertawa dan tepuk tangan. Respon yang berbeda yang harusnya diharapkan oleh badut itu. Sesuatu yang serius malah ditanggapi sebagai lelucon. Tapi badut itu tidak berhenti pada seruan yang pertama. Dia coba sekali lagi untuk berteriak keras dan menyerukan kebakaran agar seluruh penonton dapat keluar dari teater itu. Namun tampaknya seruan yang kedua malah membuat penonton ini semakin tertawa, terbahak-bahak semakin dan bertepuk tangan semakin keras. Dari ilustrasi cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini kita melihat bahwa krisis dunia ini sudah terjadi, krisis di akhir zaman.
Krisis di mana tampaknya nasib manusia harus dipertimbangkan dengan serius. Dan pekabar 3 malaikat ini merupakan sesuatu yang serius yang harus dikumandangkan. Tetapi banyak orang, umat-umat Tuhan saat ini menganggap itu hanyalah sesuatu yang lelucon. Kisah akhir zaman ini sebenarnya sudah dibicarakan terkait akan krisis dunia dimulai dari air bah. Bahkan Paulus pun juga mengutip dan menyebutkan di sana dalam 2 Petrus 3 ayat 10, di mana disebutkan di sana bahwa unsur-unsur dunia akan lenyap. Baik, dalam pekabaran malaikat yang pertama, di sana menyerukan takutlah akan Allah. Nah, kalau kita melihat bagaimana tujuan kitab Wahyu ini sebenarnya sedang mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan, dan bersama Allah juga bekerja sama untuk mengumandangkan akan pekabaran akhir zaman, rencana Allah, dan bagaimana Allah bekerja, menunjukkan setan bekerja, membuka kedok setan. Perjanjian Baru menuliskan bahwa takut itu dalam bahasa Yunaninya yaitu pobego, ini bukan menyiratkan sebuah takut akan bahaya atau ketakutan. Ya. Takut yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 ini sedang menjelaskan bahwa takut yang diharapkan oleh Tuhan dari umatnya menunjukkan rasa penghormatan, kekaguman, dan rasa hormat. Nah, ini berbicara tentang sebuah gagasan bahwa umat Tuhan harus menunjukkan kesetiaan yang mutlak kepada Allah. Saat yang sama, menunjukkan penyerahan penuh kepada kehendaknya. Nah, ini adalah sikap yang berlawanan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Lucifer, oleh iblis, di mana Lucifer sendiri menunjukkan keegoisannya. Di dalam hidup Yesus Kristus, ya, sepanjang dia berada di bumi ini dan pelayanannya, dalam Filipi 2, 6 ayat 8 menunjukkan bahwa Yesus adalah menunjukkan ketaatan, taat sampai mati. Inilah yang menjadi teladan kita. Kita meniru bagaimana Yesus taat sampai mati. Dalam inti pertentangan besar yang ada pada akhir zaman ini adalah sebagaimana kita untuk tunduk kepada Allah. Sementara Lucifer egois menolak tunduk kepada Allah. Jadi dapat disederhanakan bahwa makna takut akan Allah artinya kita menaruh Tuhan yang terutama di dalam pikiran kita. Di saat kita menunjukkan rasa takut, maka kita juga perlu untuk menaati Allah. Yaitu sebagai hasil dari kesadaran kita takut kepada Allah. Kita taat, kita hidup berpegang kepada perintah-perintahnya. Ya, perintah yang mana? Yaitu 10 hukum Tuhan. Dalam seruan atau istilah yang disebutkan bahwa ketika kita taat, kita takut kepada Allah, kita hidup mati ke Allah, mengasihi Allah, menunjukkan kita mau menuruti perintah Allah, di sana bukanlah sebagai dasar untuk kita diselamatkan. Karena kita selamat atas dasar kasih karunia. Di saat yang sama ketika kita hidup dalam kasih karunia itu tidak membatalkan, tidak menghilangkan, tidak menghapuskan pentingnya penurutan pada hukum atau sebagai tuntutan akan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, orang yang sudah diselamatkan dan mendapatkan kasih karunia, maka hidupnya akan menunjukkan kehidupan yang taat, tunduk kepada seluruh perintah-perintah Allah. Penuntutan hukum adalah sebuah tuntutan yang Allah inginkan. Penuntutan hukum bukan juga menghilangkan kasih karunia. Jadi penting sekali kita pahami baik-baik ketika kita takut kepada Allah dan menaati Allah. Kristus adalah kebenaran dan Kristus menghidupkan kebenaran dalam seluruh hidupnya. Dan inilah doktrin yang dia sampaikan dalam hidupnya. Dalam hidupnya juga menunjukkan bagaimana ajaran perintah dari seluruh hukum
yang dia peragakan. Dalam menjalani kehidupan ini kita diminta, selain tadi kita harus tunduk, takut, taat, kita harus menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Nah, kita melihat di akhir zaman ini masyarakat umat Tuhan, ya, manusia hidup di zaman konsumerisme atau sebuah paham, ya, pemakaian barang yang berlebihan, ya, yang meletakkan dasarnya hidupnya itu hanya berfokus kepada uang, kekuasaan, ya, bahkan berfokus yang lain yaitu pada olahraga, musik, dan kesenangan. Nah, fokus ini sebenarnya sedang menggiring manusia itu sendiri, memusatkan kepada diri sendiri. Sedangkan surga memanggil umat Tuhan untuk mengalihkan fokus dari fokus yang perhatiannya kepada uang, kekuasaan, olahraga, musik, dan kesenangan, dan sebagainya, untuk mengubah fokus kepada Allah. Dan konflik terakhir di bumi ini itu adalah sebuah pertempuran yang ada di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini sedang berperang. Kita mau fokus kepada siapa? Fokus kepada Allah atau fokus kepada kesenangan yang ada di dunia ini? Atau fokus kepada diri kita sendiri? Dalam Filipi 2 ayat 5, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita hendaknya, ya, hidup kita bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Penekanan Rasul Paulus menekankan hendaklah di sini adalah sebuah kesadaran kita mengizinkan, memutuskan sebuah pilihan untuk memilih pikiran kita berpusat kepada Kristus. Inilah pikiran yang ada di atas, pikiran yang ada di surga, bukan pikiran yang di bumi. Pikiran yang tertuju kepada hal-hal rohani, pikiran yang tertuju kepada kehendak Allah. Sebabnya ketika pikiran itu sudah tertuju kepada Allah, maka kita akan hidup untuk memuliakan Allah. Muliakan Allah. Dalam perjanjian baru konteksnya itu adalah berkaitan tentang penghakiman. Nah, dalam isi dari pekabaran malaikat pertama, mengapa penting kita memuliakan Allah? Ini berkaitan karena telah tiba masa penghakiman. Karena kita akan masuk kepada penghakiman di mana Tuhan akan menjadi hakim dan Dia akan memeriksa segala yang kita telah lakukan. Rasul Paulus menyebutkan bahwa memuliakan Tuhan itu berkaitan dengan seluruh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa saja yang Tuhan berikan? Ya, banyak sekali Tuhan berikan. Sebabnya apa yang Tuhan miliki, yang telah dititipkan kepada kita, ya, tubuh kita, pikiran kita, jasmani kita, rohani kita, itu harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan, umat Tuhan yang memuliakan Tuhan, maka dia akan bertindak berhati-hati. Dia tidak akan bertindak tanpa mempertimbangkan apakah yang dilakukannya ini untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Maka segala yang dia lakukan, baik itu apa yang dia pakai, apa yang dia makan, dan sebagainya, semata-mata adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk agar Allah dipermuliakan. Jadi secara menyeluruh, ya, kata memuliakan harus mencakup seluruh aspek hidup kita, tubuh, pikiran, dan emosi. Dan semuanya itu haruslah dikerahkan, dituju kepada sebuah komitmen, kepada penyembahan total untuk memuliakan Allah. Inilah hidup yang Allah kehendaki, agar kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan disenangi oleh Allah. Sehingga kita tidak hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Karena di akhir zaman ini, ya, di dalam pekabaran pertama, ya, hidup kita itu akan merefleksikan, menunjukkan kepada siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah kepada Allah, maka seluruh hidup kita akan tertuju berfokus kepada Allah. Nah, sebaliknya, kalau kita hanya berfokus kepada dunia ini, maka kita menyembah kepada Lucifer. Sebabnya pada Wahyu pasal 14 ini, ya, kita diminta,
ya, agar tetap hidup di dalam iman, sehingga kita menjadi pemenang iman. Di dalam Wahyu disebutkan di sana, ya, menyinggung tentang bagaimana umat-umat Tuhan dapat menang, ya, dalam iman. Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, inilah mereka, perintah-perintah Allah dan iman. Cara-cara bagi siapapun agar menaati perintah-perintah Allah dulu atau sekarang adalah melalui iman Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Yaitu dengan mengikuti iman seperti Yesus Kristus. Iman dalam Yesus. Nah, kualitas iman adalah sebuah karunia dari Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita. Iman itu bertumbuh. Yesus telah menunjukkan kemenangan atas tipu muslihat iblis. Dia menang karena percaya kepada janji-janji Allah. Dia menang karena menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa dan bergantung pada kuasa Allah. Inilah kunci bagi kita untuk dapat menang di akhir zaman ini. Kita meniru iman yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita meniru bagaimana penyerahan total yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Penyerahan kehendak kita kepada kuasa Yesus Kristus. Kabar 3 malaikat adalah sebuah penekanan tentang Yesus Kristus. Kitab Wahyu adalah kitab kemenangan. 11 kali muncul berkaitan tentang kemenangan, di mana di sana menekankan kemenangan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan sempurna dalam kesalehan. Sebagai pendalaman dalam Ibrani 7 ayat 12, Paulus mengungkapkan Yesus imam besar kita yang mampu menyelamatkan dengan sempurna. Sempurna maksudnya adalah penuh, lengkap, dan total. Itu sebabnya kita perlu untuk berserah secara penuh, secara lengkap, secara total kepada Yesus Kristus. Kita akan dapat menang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan hidup memuliakan Tuhan dan melawan perkara yang ada di dunia ini jika kita menyerahkan hidup kita secara penuh, lengkap, dan total kepada Yesus Kristus. Inilah menjadi ringkasan pelajaran sahabat sepanjang minggu ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pendeta Maros. Terus kita akan masuk diskusi pada saat ini tentang pelajaran kita, yaitu takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Kemana ada dari sahabat-sahabat konsep yang mau bertanya, silahkan langsung chat di kolom Zoom, di kolom komentar di Facebook maksud saya ya. Dan di kolom Zoom ini bagi yang ada di dalam Zoom ini. Saya persilakan. Ya, mungkin sambil menunggu ya, dikatakan di sini takutlah akan Allah ya. Ada pertanyaan, takut seperti apa ini yang dimaksudkan? Ya, apakah takut ketika kita melihat orang yang kita memang seperti yang ada di Alkitab ya, murid-murid Yesus ya, takut hantu, lalu kemudian mereka merasa takut, ingin melarikan diri, lalu kemudian ada orang yang takut dulu waktu mungkin sekolah, takut kepada gurunya, demi tidak melihat gurunya dia akhirnya lewat jalan lain ya. Jadi takut seperti apa nih yang dikatakan di dalam pelajaran kita ini ya, karena pelajaran kita ini disebutkan tadi takut akan Allah ya. Apakah dengan takut akan Allah kita menjadi lari dari Tuhan atau kita tidak atau ini diartikan dengan takut yang lain ya? Kami persilakan Pendeta Maro, nanti kemudian ditanggapi oleh Pendeta Matias atau Pendeta Dwi. Baik, pelajaran kita ini kan menyinggung tentang takut akan Allah ya. Jadi sebenarnya di dalam kitab Wahyu itu adalah pengulangan dari apa yang dulu Tuhan minta agar Adam dan Hawa datang kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sana melalui ujian buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu diuji kesetiaannya, apakah mau menurut kepada perintah Tuhan atau tidak. Di sana Tuhan berikan pilihan. Di sana Tuhan
memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembah kepada Allah atau untuk malah menolak melawan Allah. Jadi kalau kita melihat secara spesifik ketika kitab Wahyu menyebutkan takut akan Allah, di sana diminta kita agar kita sadar bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, air, dan segala isinya. Jadi takut di sini adalah kesadaran kita, kekaguman kita, penghormatan kita kepada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi bukan seperti setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, ketika Tuhan datang ke sana, mereka bersembunyi di antara semak belukar karena mereka takut, ya, seakan-akan Tuhan itu sosok yang menakutkan, membahayakan, menyeramkan. Jadi takut itu bukan sebuah fobia, ya, tapi adalah kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Allah yang telah menjadikan Allah langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang layak disembah. Jadi kita datang kepada Allah dengan rasa penghormatan, kekaguman karena Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi takutnya itu bukan ke arah yang negatif, ya. Takut kepada Tuhan, tetapi melainkan kekaguman, ya. Kekaguman, lalu kemudian hormat, ya. Dan kemudian kita sangat menghargai keberadaan Tuhan di sana. Baik, mungkin ada tambahan dari Pendeta Dwi, ya, silakan. Ya, selamat malam buat kita semuanya, para hamba Tuhan dan juga para sahabat konsep. Takut akan Allah. Nah, kebetulan ini kan muncul di dalam ayat kita yang ke-7, ya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi, takut akan Allah ini ternyata disertai dengan latar belakang penyebabnya kenapa kita harus takut, bahwa akan ada masa penghakiman itu. Penghakiman itu akan nyata, akan tiba, dan setiap orang akan dibawa dalam penghakiman itu. Jadi, di dalam konteks ini, otomatis kita bertanya, apa yang akan dihakimi daripada setiap manusia? Tentu saja adalah setiap perbuatan manusia. Ya, apakah manusia itu hidup sesuai dengan terang yang dia terima? Ya, apakah dia hidup sia-sia? Ya, apakah dia mengabaikan hukum-hukum Tuhan dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, atau dia pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan di sini artinya kita diminta yang pertama adalah untuk menuruti setiap hukum Tuhan, ya, mengakui bahwa Tuhan itu memiliki otoritas di dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu hidup selaras dengannya, ya, menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini saya lihat dilanjutkan di dalam konteks pertentangan besar, di mana ada sudah rubuh Babel dan sebagainya. Nah, takut akan Tuhan di sini berarti kita juga diminta, ya, diminta untuk memilih Tuhan di dalam kondisi pertentangan besar seperti sekarang ini. Ya, karena apa? Di dalam diri kita Tuhan itu bisa menang dan bisa kalah. Karena apa? Pertentangan besar itu sekarang terjadi, ladangnya adalah dunia ini dan hati manusia. Ya, ketika kita memilih Tuhan, maka disitulah berarti bahwa kita dimenangkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita memilih kegelapan, maka kita sedang dimenangkan oleh kegelapan. Dan oleh sebab itu, takut akan Tuhan di sini artinya kita harus berpihak kepada Tuhan di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, ini yang saya pikir maksud daripada takut akan Tuhan, yaitu menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya otoritas hidup kita, dan memilih Tuhan sebagai jalan hidup kita. Nah, jadi tentu saja ini tidak berarti bahwa kita takut karena kita seperti apa ya, ketakutan ketemu orang atau ketakutan ke tempat-tempat yang sepi dan gelap,
atau ketakutan karena ketemu binatang buas dan sebagainya, bukan seperti itu, tetapi ini adalah diminta untuk menjalankan gaya hidup, ya, menjalankan cara hidup yang selaras dengan hukum Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya otoritas hidup kita dan memilih Tuhan di dalam pertentangan besar ini. Ya, itu saja mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Dwi ya. Jadi ada pertanyaan kembali di sini. Kalau demikian, apakah kita juga ya, lalu apakah kita menjadi tidak takut kepada siapa-siapa ya, maksudnya orang, karena kita sudah takut akan Tuhan. Nah, begini ya. Jadi kalau kita sudah takut Tuhan, tadi kan sesuai pelajaran kita, kira-kira kita nggak usah takut kepada siapapun juga di dunia ini. Jadi pencuri, ya, ada orang di mana-mana pun kita tidak takut, ya, sehingga kita menjadi salah nanti kalau kita menjadi orang yang menakuti itu, karena kita sudah takut akan Tuhan. Atau berbeda pengertian takut kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin bisa saya mengancam, bahkan juga setan ya, setan sering juga menakut-nakuti umat Tuhan. Ya. Lalu kemudian bagaimana tanggapan kita kepada setan ini? Apakah kita perlu takut juga kepada setan? Ya, karena kita sudah takut akan Tuhan, atau kita tidak perlu takut? Di sini tidak ada Pendeta Maro, mungkin lagi kembali mencari jaringan, tadi agak kurang bagus. Coba kita ke Pendeta Matias. Apakah ada di Zoom? Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Kalau kita masih ingat pelajaran yang pertama, saya senang sekali pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama, dia mulai dengan Yesus menang, iblis kalah. Nah, ini sesuatu yang dibuka kepada kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa jaminannya sudah ada bahwa Yesus yang menang, iblis kalah pada akhirnya nanti. Dan bahkan kalau kita ikuti pelajaran sekolah sahabat, iblis kalah berkali-kali, Yesus selalu menang. Nah, sudah sewajarnya kalau memang kita ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kita takut akan Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya kita tidak perlu takut lagi kepada iblis ataupun antek-anteknya ya, kalau bahasa yang kita pinjam ya, iblis dan kaki tangannya. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah di pihak Tuhan, maka otomatis kemenangan mutlak itu menjadi bahagian kita. Mau apapun yang kita hadapi. Karena pelajaran sekolah sahabat kita diawali di Wahyu pasal 12 itu bahwa Yesus menang, iblis kalah. Jadi itu menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh kita pahami dengan baik-baik ya. Dan kuncinya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini mengenai takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, ini adalah salah satu hal yang perlu dilakukan kalau kita betul-betul yakin bahwa kemenangan kita terjamin di dalam Tuhan. Salah satunya adalah dalam kehidupan kita, takut akan Allah. Ya, artinya menurut kepada Tuhan, hormat kepada Allah, dan harus kita muliakan Dia. Karena jaminan kemenangan yang pasti itu ada di dalam. Ya, jadi mungkin itu yang boleh saya respon untuk pertanyaan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pendeta Matias. Jadi di sini ada Pendeta Dwi juga, mungkin boleh menanggapi juga ya. Kira-kira apa tanda seorang takut akan Tuhan? Jadi kita mengatakan kalau kita takut Tuhan, atau ada perintah supaya takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Lalu apa tandanya orang itu takut Tuhan? Ya, apakah dia menjadi tidak mau lagi bertemu dengan Tuhan? Atau apakah orang itu jadi malu-malu dengan Tuhan, atau bahkan tidak berani menghadap Tuhan? Atau ada memang hal yang Tuhan suruh untuk dilakukan sebagai bukti dari dia itu takut akan Tuhan? Silakan Pendeta Dwi
mungkin menanggapi. Ya, apa tanda bahwa orang itu takut akan Tuhan? Ya, kalau kita lihat tadi, definisi takut akan Tuhan itu adalah dia hidup selaras terhadap hukum-hukum Tuhan, kemudian menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai otoritas satu-satunya, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Kemudian dia juga memihak Tuhan. Ya. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan seperti dijawab oleh Pendeta Matias, ya kalau sudah takut akan Tuhan, apakah ada lagi yang tidak ditakutkan? Ya, seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 31, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Nah, jadi ketika kita takut akan Tuhan bukan berarti bahwa kita akhirnya tidak berani ketemu dengan Tuhan, sembunyi seperti Adam dan Hawa itu sembunyi, bukan seperti itu. Ya, bukan ketika datang Tuhan malah menjauh, tidak seperti itu, atau kita pergi jauh-jauh daripada Tuhan, tidak. Takut akan Tuhan justru di sini adalah sebaliknya. Ya, kita semakin mencari Tuhan, ya, memprioritaskan Tuhan sebagai pusat hidup kita, ya, menjadikan Dia otoritas satu-satunya, dan kita mempertumbuhkan karakter-karakter yang ya kita mengejar pertumbuhan karakter-karakter yang dimiliki oleh Tuhan, ya, dan kita mengejar kasih karunia-Nya, ya. Takut akan Tuhan ini berarti kita di pihaknya. Artinya apa? Kita ada di kelompok Tuhan. Kita menjadi pekerjanya, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya. Kita menjadi duta-duta Injilnya, ya. Kita menjadi manusia yang mengabdikan diri untuk Tuhan. Nah, saya pikir itulah bukti bahwa kita takut akan Tuhan, ya. Yaitu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, menuruti hukum-hukumnya, menjalankan pekerjaannya, menjadikan Dia prioritas satu-satunya, ya, tidak ada sesembahan lain dan lain sebagainya, dan kita berada di pihaknya, yaitu terlibat di dalam segala pekerjaan Tuhan. Saya pikir itu bukti bahwa kita takut akan Tuhan, kita tidak melawan Tuhan, ya, kita tidak berada di pihak oposisi daripada Tuhan. Kita tidak berada di dalam pihak orang yang netral di dalam pertentangan besar. Tetapi kita berada di pihak Tuhan, kita memilih Dia, dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya supaya digunakan oleh Tuhan. Dan kita memprioritaskan Dia, menjadikan Dia satu-satunya otoritas dalam hidup kita, sesembahan kita. Nah, saya pikir itu tanda bahwa kita takut akan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi sangat jelas ya. Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti kita sembunyi, tetapi justru kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, ya, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kalau bukan kepada Tuhan kita takut, maka tidak ada yang kita harus takuti di dunia ini ya selain daripada Tuhan. Harus Tuhan yang kita takuti. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, takutlah akan Tuhan. Kita harus lihat dan ingat bahwa Tuhan ada di surga yang selalu memandang kepada kita. Ya. Jadi seperti bangsa Israel, takut untuk melakukan dosa karena Tuhan murka kepada orang-orang itu. Dan nanti juga di penghujung dunia, ya. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 14 itu, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia karena akan tiba saat penghakimannya, katanya tadi ya. Jadi kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka walaupun ada penghakiman Tuhan, kita bisa jadi orang-orang yang disisihkan untuk diselamatkan. Baik, sebagai closing statement kita dengarkan dari Pendeta Maro. Silakan Pendeta Maro, closing statement-nya. Baik,
Saya mau bacakan dari Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Tuhan katakan kepada kita sebagai pengingat kita dan bagian dari pelajaran kitab sepanjang minggu ini, katakan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pelajaran kita sebagai kesimpulan dan statement kita, Tuhan menyerahkan kuasa kepada kita untuk menyembah Dia. Saat yang sama Tuhan memberikan ujian kepada kita, apakah kita mau percaya kepadanya, mau menurut kepadanya. Saat yang sama juga Tuhan mengizinkan kuasa yang ada dalam kita untuk melakukan segala sesuatu yang atas dasar kita semua. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu akan tiba masa pengadilan, penghakiman kepada kita. Itu sebabnya kita diingatkan bahwa penting bagi kita hidup sebagai manusia yang takut kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan di bumi ini selama kita hidup, Tuhan akan hakimi atas apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya selagi kita masih hidup, kita diingatkan ada Tuhan yang harus kita sembah, ada Tuhan yang harus kita ikuti, ya, ada Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Jadi kita tidak bisa melakukan semata-mata hanya kesenangan kita pribadi. Demikian statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang kita sudah bahas bersama-sama di pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kiranya akan dapat berguna bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dan juga yang akan memimpin diskusi hari Sabat untuk menyampaikan kepada orang-orang di mana saja kita berada akan pelajaran kita ini dengan baik tentang takut akan Tuhan adalah satu upaya penghormatan kepada Tuhan dengan maksimal, ya, tidak kepada orang lain, bahkan juga kepada setan kita takut, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Baik, kita akan tutup dengan doa tutup yang disampaikan oleh Pendeta Matias. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik, malam yang baik. Secara khusus kami bersyukur untuk pelajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Pendeta Muda Maropapa Sitorus dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti dari Facebook maupun yang nanti akan mengikuti tayangan ulang melalui channel YouTube Konsipel. Tuhan boleh berkati sehingga pelajaran ini boleh menolong kami untuk bertumbuh dalam iman kerohanian dan juga membekali kami untuk boleh mempersiapkan kami untuk diskusi sekolah sahabat yang akan diadakan pada hari Sabat nanti. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus buat hamba Tuhan Pendeta Muda Maropapa Sitorus. Tuhan boleh berkati dia dalam keluarganya, berkati dalam pelayanan. Tuhan boleh berkati sehingga melalui pelayanannya banyak umat Tuhan yang boleh bertumbuh secara iman, diberkati, dan secara khusus sukacita bagi hamba Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini dalam tangan Tuhan. Mohon ampuni kami berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dan demikian berakhir kita punya diskusi. Kami sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat konsep sekalian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.